Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali untuk mengadakan pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 untuk basis kita Santo Eugenius secara online. Malam hari ini tema kita adalah Sakramen Baptis Dasar Perutusan, ditulis oleh Bapak Masyora Apolinaris. Malam hari ini pertemuan kedua akan dibawakan oleh Bapak Andres Tolo SPDK. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sebelum saya melanjutkan daripada pendalaman ini, saya mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa di dalam buku panduan ini saya hanya meringkas, saya mau ambil poin-poin untuk kita belajar bersama. Karena saya tidak bisa membuat daripada video ini cukup panjang, sehingga saya mengambil daripada intisari daripada panduan buku ini. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Kita awali ibadah kita ini dengan lagu pembukaan Mada Bakti nomor 166. Ku gembira kau bersabda, mari hadap Tuhanmu. Selangkah hatiku bawa ke gerbang Yerusalem. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Kita awal ibadah kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita. Kita mau tinggalkan segala aktivitas kita mau ambil waktu untuk bersyukur bersama Tuhan lewat acara doa secara online ini. Mari kita menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, dalam pertemuan kedua ini kami ingin berbagi pengalaman iman tentang kaitan sangat erat antara sakramen-sakramen inisiasi dengan perutusan kami. Melalui sakramen baptis kami disahkan dan dijadikan manusia baru dalam Kristus Yesus. Melalui sakramen krisma kami dikuatkan dan dimampukan untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menyelamatkan. Melalui sakramen Ekaristi, kami disatukan dengan Kristus melalui komuni kudus pada akhir perayaan Ekaristi. Kami memperbarui kesediaan kami untuk diutus membawa damai dan mewartakan keselamatan bagi sesama. Dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita masuk langkah kedua, yaitu kita akan sebelum mendengarkan sabda Tuhan, kita naikkan lagu antar bacaan. Mada Bakti nomor 210. Firman Tuhan halus mengundang jawabanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih, siapkan Alkitabnya. Kita buka di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Dilanjutkan pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Siapkan hati dan kita akan memulai dengan doa Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sekarang kita akan baca dan saya harap supaya kalian bisa melihat Alkitabnya masing-masing di rumah, dan saya akan baca untuk kita semua.
Injil Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita lanjut pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Masuk kita dalam renungan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang kekasih. Pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis bukan untuk menghapus dosa, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus rela senasib sepenanggungan dengan manusia berdosa. Karena baptisan pula, kita yang berdosa masuk dalam solidaritas dengan Yesus dan disapa sebagai anak Allah yang terkasih. Dan kepada kita Allah berkenan. Setelah dibaptis, Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain sambil mewartakan pertobatan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, umat basis Santo Eugenius, setelah dibaptis kita pun dikarunia kekuatan Roh Kudus melalui pengurapan minyak krisma yang kemudian diungkapkan secara khusus dalam sakramen. Nah, sakramen yang kita terima yaitu sakramen krisma. Dengan kemampuan Roh Kudus itu, Bapak Ibu, kita pun menjadi terang bagi bangsa lain dan juga umat yang lain, secara khusus untuk di basis kita, dengan menerima lilin bernyala pada saat baptisan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi umat basis Santo Eugenius yang berbahagia, kita akan masuk di dalam pertanyaan dan sharing kita pada malam hari ini untuk pertemuan kedua. 1. Apa tujuan Yesus menemui Yohanes di Sungai Yordan? Ya, apa tujuan Yesus menemui Yesus? Apa tujuan Yesus menemui Yohanes di Sungai Yordan? Yaitu untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Nomor 2, apakah Yohanes bersedia membaptis Yesus? Jawabnya jelas ya. Dan pertanyaan yang ketiga, menurut Matius ataupun Injil Matius pasal 3 ayat 2, baptisan Yohanes itu untuk menghapuskan dosa. Ya, sekali lagi saya katakan, baptisan Yohanes itu untuk menghapuskan dosa. Apakah Yesus juga berdosa sehingga harus dibaptis? Jelas jawabannya tidak, Bapak Ibu, ya. Perhatikan baik-baik. Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah, yaitu rasa senasib dan sepenanggungan dengan manusia yang berdosa, kendati dia sendiri tidak berdosa, ya Bapak Ibu saudara yang kasih. Kita lanjut di pertanyaan yang keempat. Apakah Yesus juga berdosa sehingga harus dibaptis? Ya. Apakah Yesus juga berdosa sehingga harus dibaptis? Jelas jawabannya tidak, Bapak Ibu ya, saudaraku yang kekasih, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Nah, pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang berikut, Bapak Ibu saudaraku yang kasih, ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Ya, ketika Yesus dibaptis itu ada suara dari langit. Lihat di Alkitabnya Bapak Ibu saudara yang kasih. Kira-kira apa bunyinya? Ya. Yaitu suaranya, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Pertanyaan yang berikut Bapak Ibu, yang keenam, suara itu ditujukan kepada siapa?
Jelas kepada siapa? Apakah kepada kita? Tidak mungkin, tetapi kepada Yesus. Dan pertanyaan yang berikut, apakah ada manfaatnya untuk kita yang sudah dibaptis? Jawabnya apa kira-kira? Jawabnya ya atau tidak? Pasti kita boleh menjawab dengan iya. Karena apa? Dengan demikian Allah juga berkenan kepada kita umat manusia, secara khusus bagi umat basis Santo Eugenius, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita masuk di pertanyaan yang ke-8. Apa makna kedatangan Yesus bagi tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain? Yaitu jawabnya apa? Karena Yesus menjadi terang, menjadi cahaya bagi mereka, ya, bagi bangsa daripada tanah Zebulon, tanah Naftali, dan jalan ke laut seberang sungai Yordan dan Galilea. Dan yang ke-9, apa warta Yesus untuk mereka semua? Yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Selanjutnya, Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat basis Santo Eugenius yang berbahagia. Tibalah saatnya kita akan memasuki daripada aksi nyata untuk pertemuan kedua daripada bulan Kitab Suci Nasional ini secara online. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai orang Katolik yang sudah dibaptis dengan tuntutan perutusan seperti sudah kita bahas tadi, ataupun yang saya bahas tadi, kiranya tindakan nyata apa yang dapat kita laksanakan untuk memperbaiki kegelapan yang ada di keluarga kita, basis atau lingkungan kita, terlebih paroki kita ataupun dunia sekitar kita. Itu daripada pertanyaan daripada aksi nyata pertemuan kedua ini. Silakan direnungkan dalam hati. Kalau ada yang mau menyampaikan dalam pertemuan kedua ini, dipersilakan nanti supaya kita bicarakan bersama-sama ketika kita mengadakan pertemuan secara fisik. Baiklah Bapak Ibu saudara yang kasih, kalau kita sudah menyampaikan niat aksi nyata kita, maka tiba saatnya kita akan masuk dalam doa umat secara spontan. Dalam doa umat ini kita berdoa untuk gereja kita, pastor paroki kita, dewan paroki kita, dan seluruh umat yang belum dibaptis, dan juga bayi dan dewasa. Semoga mereka juga mempunyai hati tergerak untuk dibaptis dan menjadi anak-anak Allah dan menjadi anggota gereja. Kita berdoa juga bagi negara kita Indonesia yang saat ini dilanda COVID, secara khusus bagi Kota Tarakan, semoga dijauhkan seluruh sakit penyakit itu dan juga wabah ini cepat berlalu, dan orang-orang yang mengalami sakit boleh disembuhkan baik di rumah sakit, di poliklinik, di rumah-rumah mereka. Semoga daripada semuanya ini cepat berlalu dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Bagi umat basis kita, semoga Tuhan memberkati, melindungi, menjaga, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu setia mengikuti daripada sabdanya, mengikuti ibadah, setia dalam pekerjaan, dan juga kita tetap berpengharapan kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tiba saatnya Bapak Ibu saudara yang kasih, kita akan masuk dalam kolekte persembahan. Kita akan boleh naikkan pujian persembahan kita, yaitu nomor 230. Dengan haru kita serahkan hidup kita yang tanpa arti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarnai hidup yang mati. Dalam Yesus kita berbakti, hidup kita jadi berarti.
tiada lagi warna yang suram, jiwa raga cerah bersinar. Lagu syukur kita aturkan, dengan hikmat hati berbakti. Semoga Tuhan nanti berkenan mewarna memberikan hidup abadi. Kita satukan semua persembahan dan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan oleh sendiri lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita akhiri daripada pertemuan kedua ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah membantu kami melalui karya kudus-Mu, sehingga melalui pertemuan ini kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tugas perutusan kami untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia telah kami terima pada saat kami dibaptis. Berilah kami keberanian untuk bersaksi tentang kabar sukacita yang berasal daripada-Mu. Mulai dari keluarga kami, lingkungan sekitar kami, dan di tempat kerja kami masing-masing. Semoga dengan demikian kegelapan dunia ini semakin terkikis habis oleh terang Kristus, sebab Dialah penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua untuk pertemuan kedua bulan Kitab Suci Nasional ini, dan juga orang-orang yang kita doakan, orang yang mengadakan perjalanan darat, udara, di laut, segala niat baik kita dalam sepekan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadah kita ini dengan lagu penutup Mada Bakti nomor 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghiasi hidup sepanjang waktu. Demikianlah pertemuan kedua ini umat Basis Santo Eugenius. Terima kasih sudah mendengarkan Sabda Tuhan secara online lewat video ini. Semoga tetap setia mengikuti pertemuan ketiga. Sehat selalu, Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi. Shalom.